Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan ya. Pembahasannya sebenarnya bukan dilanjutkan, kita mundur. Melihat kondisi kemarin, pas bahas yang ini, proyeksi vektor, agak banyak yang belum paham. Kita mundur lagi selangkah dari sudut lagi ya. Oke, saya akan share. Vektor itu. Kita akan bahas tentang sudut dua vektor. Oke, ini syarat yang harus kalian kuasai. Pertama, eksponensial, pangkat-pangkatan ya. Minimal kuadrat, terus perbandingan trigonometrik, sin, cos, tangen, dan sudut istimewanya harus hafal. Kalau bukan sudut istimewa, nanti kita pakai kalkulator saintifik. Terus panjang vektor itu tinggal dikuadratkan aja semuanya. Misalkan vektornya 1, 2, 3, maka panjang vektornya adalah akar 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat. Terus yang terakhir adalah perkalian titik. Perkalian titik itu dot product, berarti dua vektor dikalikan menghasilkan skalar. Cukup kalikan unsur-unsurnya, X dengan X, Y dengan Y, Z dengan Z, kayak gitu. Oke, ini di dunia nyata, kalau kalian gambarkan ya sinar matahari yang jatuh ke bumi itu sebenarnya mah vektor-vektor cahaya. Jadi ada garis-garis sebenarnya mas. Jadi kalau kalian mau menjelaskan efek rumah kaca pakai model matematika itu vektor yang dipakai. Ada sinar masuk, kena permukaan, terus energinya diserap sebagian, dipantulkan. Nah, energi yang diserap itu yang menimbulkan oleh mata kita tuh warna. Dipantulkan lagi. Dan pantulan itu bisa beda-beda karena permukaan bumi itu atau permukaan yang disentuh oleh sinar itu beda-beda gitu. Jadi arah pantulannya juga beda-beda. Jadi kita akan gunakan model vektor dari sinar datang dan sinar ini, pantul dari sinar matahari untuk menjelaskan pencarian sudut. Kita konstruksi ininya ya. Jika sinar datang dan sinar pantulnya kita gambarkan sebagai dua vektor, ini yang kuning itu sinar datar, yang saya buat negatif biar arahnya jadi sama ya, pangkalnya sama, karena syarat untuk menentukan sudut itu vektor itu di pangkal yang sama. Dua vektor ada sudutnya kalau pangkalnya sama. Vektor A, vektor B, ini sudut sinar datang, ini sinar pantul. Kita akan hitung sudutnya. Ini cara menghitung normalnya, kita bisa pakai perkalian titik ya. Perkalian titik itu menggunakan persamaan trigonometrik kosinus. Perkalian titik itu kayak gini. A dikali B, jadi vektor A dikali vektor B. Kalau pakai aturan kosinus, sama aja dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B dikalikan cos theta. Cos theta-nya itu adalah sudut di antara A dan B. Vektor A dan B membentuk sudut di pangkal yang sama, ini adalah theta-nya. Terus kita konstruksi, kita kan ingin dapat sudut, berarti cos theta-nya ditahan dulu, yang lain dipindah luaskan. Asalnya perkalian, jadi pembagian. Ini aman ya, di atas hasil perkalian dua vektor itu karena ada produk skalar, yang di bawah skalar kali skalar, skalar juga ya. Jadi ini aman, bisa dibagi biasa. Setelah itu, karena kita hanya ingin dapat theta-nya aja, bukan cos theta, kita bisa cari anti cos. Anti cos bisa dicek di kalkulator saintifik, atau kalau sudutnya sudut istimewa, kalian harus hafal tabel sudut-sudut istimewa. Cos itu dari 1 terus turun, jadi dari gunungnya dulu ya, gunung turun jadi lembah, naik lagi, ini ininya grafik dari kosinus. Oke, kita
langsung aja ke contoh soal ya. Nih contoh soalnya kayak gini. Nah, saya akan bawa dulu pennya. Misal, vektor A, ini yang warna kuning, vektor A itu panjangnya 5. Sedangkan vektor B panjangnya 6. Dan perkalian vektor A dan B adalah skalar hasilnya 15. Maka tetanya berapa? Tadi kita bisa mencari theta dengan cara anti-cos. Terus aja ya, anti-cos. Anti-cos dari A dikali B kalian dot produk dibagi panjang A dikali panjang B. Nah, oke, kita kerjakan dulu yang dalam kurung besar ini. Kita harus kerjakan terlebih dahulu. A dikali B sudah ada di soal 15. Sedangkan panjang A dan panjang B 5 dikali B-nya itu 6. Oke, ini anti-cos ya, atau cos pangkat negatif 1. Oke, ini kita sederhanakan lagi. Anti-cos dari 15 dibagi 5 per 6. 15 dibagi 5, 3. Ini dicoret ya. Dapat 3. 3 dibagi 6 dapat 2. Berarti kita harus nyari anti-cos dari 1/2. Oke. Di sudut lancip yang nilai kosinusnya setengah itu di sudut berapa? Di mana, Jaki? Sudut berapa? Sudut? Coba cek tabelnya. Ketika sudut 0, kosinus dinilai 1. Terus turun ya, dari 1 turun ke bawah. Nah, ini pas setengah itu di sudut berapa? Oh. Aduh. Yunita bisa bantu? 60. Ya, betul. 60. Sudut 60. Oke, 60 derajat. Itu caranya. Kalau kebetulan panjang vektor A, panjang vektor B, dan perkalian vektornya ada. Ini contoh soal yang paling sederhana. Langsung dapat dicari, dikerjakan. Dan kebetulan nih hasilnya adalah sudut istimewa 1/2. Gitu. Oke. Saya kasih soal satu lagi ya. Kita soal dadakan. Oke, kita akan hapus dulu ini. Kalau mau nanti mau lihat hasilnya, boleh lihat di YouTube-nya aja ya. Ini saya hapus dulu. Oke, saya mau ngasih pertanyaan sederhana. Oke. Misal, ada 2 vektor. Vektornya A dan B. Dan sudut yang ininya 90 derajat. Nah, ini mungkin tidak bisa dicari dengan cara tadi. Ini gambar tidak sebenarnya ya. 90 derajat bukan lancip. Gimana, Jaki? Mungkin nggak kita, misalkan sudutnya itu kita nggak tahu, tapi itu teh yakin hasil akhirnya itu adalah 90 derajat. Vektor A dan vektor B itu 90 derajat. Apa yang akan terjadi? Kosinus 90 itu berapa? Ya.
Nol. Kosinus 90 Nol. 0 ya. Oke, jadi kita harus nyari pecahan yang menyebabkan 0. Ini mah kayak soal ini ya, kuis-kuisan. Berapa dibagi berapa yang hasilnya 0? Bagi Coba Yunita bisa bantu berapa dibagi berapa yang hasilnya 0? satu bagi nol berapa bisa? Apa? Nol dibagi satu berapa? Kurang jelas? Nol dibagi satu. Nol dibagi satu. Kalau dibagi berapa? Coba Bagi satu. kalau misalkan 1 dibagi 0 gitu. Bolehkah? Balik Pak. Kenapa? Nggak bisa atau Pak? Punya 1 mau dibagikan ke orang-orang, orangnya nggak mau. Bisa? Nggak bisa Pak. Orangnya nggak mau. Ada yang nerima? Kita dapat jawaban nerimanya 0. Kalau ada yang mau nerima, ini nggak mau nerima. Apa yang harus 0-nya? Apakah penyebut atau pembilang? Coba kalau ini tidak mungkin ya, karena yang menerimanya nggak ada yang mau. Kalau misalkan 0 per 1, apakah hasilnya 0? Jaki itu janji, jadi Jaki ya mau bagi-bagi uang. Kalau ini misalkan kalau nanti Lebaran, karena di sini pandemi ini coronanya parah banget, akhirnya Jaki nggak ada uang. Nah, adik Jaki nagih. Adik Jaki dapat berapa? Dapat apa? Iya, itu 0. Yang itu yang disebut 0 itu. Jadi, kalau sudutnya 90, berarti akan ada yang nilainya 0. Ada vektor yang 0. Berarti 2 vektor kalau dikali mencari yang sudutnya 90. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ada. Ya. Bentar Pak, ini ganti HP Pak. Aduh, ganti HP, banyak HP-nya. Gak ada kuota yang saya mah Pak. Gak ada kuota. Nah, jadi gitu caranya. Kita harus hafal sudut istimewa, terutama yang kritis-kritisnya itu di 0 dan di 1. Jadi kita dapat konsep bahwa jika 2 vektor yang 90, salah satu vektornya tidak ada, atau vektor 0. Ya, karena 0 dibagi 1 adalah 0. Oke, jadi kita ini saya hapus dulu ya. Kembali lagi ke materi. Ini Irham udah gabung. Jadi Irham katanya udah siap ya ngitung materinya. Wah, udah paham Pak. Gue udah gak usah dijelasin Pak. Oke, kita kembali ke materi. Nge-lag Pak, kenapa Pak? Apa yang nge-lag? Ada sekarang? Itu laptopnya. Enggak. Ada. Irham mungkin. Oke. Enggak Pak, bagus Pak. Oke. Ini kebiasaan dari guru matematika ya. Tadi kita ngasih soal yang gampang. Pas PR, kenapa jadi dimensi 3, data dimensi 2? Panjangnya juga belum ada. Gitu ya? Betul Pak, setuju. Gitu ya. Oke, kita akan kerjakan soal ini. Jadi ada 3 titik. Titik A, vektornya itu 2, 1, 0. Vektor B, negatif 1, negatif 3, dan 5. Dan vektor C, 2, 3, 2. Yang ditanya, sudut yang dibentuk oleh vektor AB dan vektor AC. Wah, ini kerja keras nih. Kita tanya satu-satu ya. Irham bisa cari apa vektor AB itu? Pak, sinyalnya Pak, maaf Pak. Masa sinyalnya? Itu suara Irham jelas. Oh, jelas Pak. Bentar. Vektor dari A
ke B. Berarti tinggal apa? Tinggal apa kan? Buat A Jaki ke B. silahkan Jaki. Oh, mau Jaki? Aduh, ini mah Irham melempar-lempar. Dari A ke B, Apa artinya jadikan dari mamparannya, Pak? B dikurang A. Ya, coba kita tulis. Bentar, saya mau ambil pennya dulu. Oke. Vektor dari A, B. Ini mah harus Jaki kerja nanti keras anak ya, mau curhat. soalnya dimensi 3, Oh. ke dimensi 2. Vektor AB itu isi dari B dikurang A. B dikurangi A, Pak. Hmm? B B dikurangi A. dikurang A. Ah, iya. Ya. Negatif 1 dikurang 2. Berapa? Duh, nggak ada suara. Negatif 1 dikurang 2. Negatif Negatif 3. Berapa, Pak? negatif 1 dikurang 2. Negatif Negatif 3. 3. Negatif 3 dikurang 1. Negatif 2. Kok negatif 3 dikurang 1 jadi 2? Negatif 2. Negatif 3. Udah mah mundur 3. Mundur lagi 1 kali lagi. Jadi Negatif 4. 4. Oke, selanjutnya 5 dikurang 0. 5 kurang 5. 0. Ya, 5. 5. Oke, sekarang lanjutkan. Tadi tuh yang diperlukan itu panjangnya ya. Coba cari panjang AB. Akar, wah panjang akarnya. Negatif 3 dikuadratkan ditambah negatif 4 dikuadratkan ditambah 5 dikuadratkan. Berapa hasilnya? Satu, Pak, bingung. Kita hitung dulu. Kalau udah selesai, ini hasilnya. Kalian juga cari AC. Bentar, Pak. Dihitung dulu. Berapa hasilnya? Ini 100. Berapa? Polisi. Berapa ini teh? Bukan 100. Berapa? Itu, Pak, lagi dihitung. Oh, masih dihitung. So, Bentar, Pak. Bentar, saya juga, Pak. hitung dulu. Saya nyiapin yang selanjutnya ya. 3.600, Pak. 3.600. Iya, Pak. 9 ditambah 16, 25. 25 tambah 5. Berapa? 50 ya? Oke, 50. Sekarang yang AC. Kita kerja keras lagi nih. AC. AC. Berarti C dikurang A. 2 dikurang 2. Berapa Irham? Kosong. Ya. Kosong. Bukan kosong, 0 bilangan mah. 3 Oh iya, Pak. 1. 3 kurang 1? Berapa, Pak? 2 dikurang 0. Berapa? 0. 2 dikurang 0. Oh, 2 dikurangi 0 mah 2. Ya, berarti panjang AC 2. pakai akar-akaran lagi. Akar 0 kuadrat Ngomong ditambah. aneh, Ham. Ada suara. 2 kuadrat mah udah saya hitungin 4 ditambah 4. Itu berapa? Akar 8. 8. Lupa, Pak, itu mah udah. Oke. Tadi Enggak. dari rumusnya perlu apa lagi? Perlu sudut. Perlu perkalian AB dua produk ya, dan AC. Oke. Gimana cara ngalinya? Kalikan ininya nih. X dengan X negatif 3 dikali 0.
Apa negatif 3 dikali 0? 0. 0. Kosong. 0. Iya. Negatif 4 dikali 2. 8. Negatif 8. Negatif 8. Oke, ini kasih kurung ya, biar gak bingung. 5 dikali 2. 10. 5 kali 2, 10. Sama 10. Jadi, hasil akhirnya 2, Pak. 2. Oke, 2 ya. Kembali ke soal. Soal yang ditanyakan apa? Sudut yang dibentuk Sudut. vektor AB dan vektor AC. Rumusnya gimana? Antikos. Antikos. Antikos apa? Eta. Perkalian dot produk AB dikali AC, berarti 2 ya. Ini kalikan. Akar 50 dikali akar 8. Wah, angkanya akar-akaran. Semester 1. Kalau ini nggak bisa, berarti semester 1 saya ulang. Ayo, hitung dulu. Akar 50 dikali akar 8. Kawan, Bos, kawan. Pakai kawan nggak, Pak? Pakai kawan? Nggak usah. Nggak usah pakai kawan ini. Nggak usah. Nanti kalau udah ada hasil, baru pakai kawan. 50. Berarti akhir itu, Pak. 400. 5 dikali 8. 400, Pak. 400. 100. Akar 400? 400. Akar 400 berapa? Apa, Pak? Akar 4 berapa? Gimana, Pak? Ngajar? Akar 400 berapa? Oh, akar 400. Berapanya, Pak? Akar 4? Kita dulu. 20 kan, Pak? Iya, 20 kan? Berarti antikos. Benar, Pak. Nih, hasil akhirnya ya. Antikos. Ini 2/20. Wah, ini mah bukan sudut istimewa. Harus pakai kalkulator. Antikos dari 1/10. Berarti antikos dari 0,1. Bentar ya, saya keluar dulu. Ini biarkan. Saya nyari kalkulator dulu. Kalkulator. Ya, ada, Pak. Oke, ini Dan gimana cara pakainya? keluarkan kalkulator. Ini ganti dulu, jangan standar. Pilih yang saintifik. Nah, tadi itu 1/10 ya, 0,1. Oke, ini kalkulatornya buatan orang luar negeri. Jadi, kita harus ikutan kaidah penulisan. Kita pakai koma, orang luar negeri pakai titik ya. Berarti 0,1 terus antikos. Nah, itu sudutnya. Sudutnya berapa, Jaki? Coba. Itu dari kalkulator saya udah klik. Berapa sudutnya? Bisa dibaca? 84. 84, Pak. Ya. Terus? Baca selanjutnya apa itu, Teh? 4,2. Terus? Semuanya dibaca, Pak. Gak usah, Sok. Semuanya dibaca. Aja, Sok. 4 bilangan di belakang. Banyak pisan, Pak. 4 bilangan aja. Sok bacanya gimana? 4 angka. Ya. 4 angka di belakang koma. 84,
84,234 bermiliar-miliar, Pak. Ini bacanya 84,2608. Karena setelah 8 ada angka 2 kurang dari 5 boleh dihilangkan. Yang ini boleh dihilangkannya. Yang ini boleh dihilangkan. Dibulatkan ke bawah karena kurang dari 5. Ini saya jelasin dulu karena Jaki waktu kemarin nggak masuk ya. Kalau di desimal nggak usah disebutin lagi nilai satuannya karena ini bukan misalkan nih mau dibaca 84,26 bukan gitu. Bacanya 84,26 karena kalau ingin pakai nilai satuan yang satuannya ini bukan puluhan tapi 21/10 61/100 gitu bacanya kan capek. Jadi cukup bilangannya aja disebutkan. Itu memang kaidahnya kayak gitu. Dan jangan kaget kalau pakai kalkulator ini. Kalkulator orang luar itu kita pakai titik untuk menjelaskan koma. Kita pakai koma untuk menjelaskan titik. Yang salah itu bukan orang luar, tapi kita kaidah bahasa Indonesianya dulu pertama ngenalinnya koma padahal titik. Bisa kan? Gimana, Pak? Bisa pakai kalkulator saintifiknya bisa. Jadi bukan itu, Pak. Apa namanya teh? Bukan pakai apa namanya teh? Per-peran, tapi dikomain, Pak. Dikomain nanti di soal akan dikasih tahu bulatkan sampai bilangan ke berapa. Biasanya kayak gitu. Lanjutin, Pak. Iya. Jadi kalau nggak dikasih tahu mah keumuman kalau orang sains itu mereka dibulatkan sampai 2 angka di belakang koma. Atau kalau ingin yang lebih akurat lagi kayak di percobaan biologi sama kimia itu biasanya sampai 4 angka di belakang koma. Kalau matematika mah sebenarnya nggak suka ada koma-komaan, inginnya diubah jadi pecahan. Tapi ini kan berhubung lihat pecahan ini tidak ada pola, tidak bisa dibuat jadi pecahan atau tidak bisa dibuat jadi rasional. Jadi ikut aja ya. Nah, ini kalkulator saintifik itu untuk anak IPA wajib punya. Nanti kelas 11 kita akan pakai untuk belajar statistik ya. Statistiknya pokoknya mah seru ya pokoknya mah. Yang udah pakai kalkulator ya statistiknya teh. Tapi belum saya jelaskan kalkulusnya. Pokoknya seru pokoknya mah. 3, Pak, seru-serunya. Seru pokoknya itu mah. Ya. Oke. Kita kembali lagi. Ada pertanyaan nggak sebelum saya tutup? Udah, Pak? Materinya mah segitu. Cuma saya ini mau ngecek tugas-tugas yang kemarin proyeksi apa kemarin teh? Proyeksi vektor ya. Saya cek sampai kemarin itu jam 9 malam masih kosong, belum ada yang ngisi. Padahal saya kasih soal yang gampang. Bisa tuh, Pak. Ada soalnya di Kuiper. Itu soalnya ya, tapi susah dah, Pak. Secara rusak. 4 soal mengerjakan, 4 soal teori. Jadi karena nggak ada ini ya, nggak ada nggak ada ini, banyak yang belum mengerjakan, kurang respon. Saya tambahin lagi di sini tambah 4 soal lagi. Jadi tugas minggu ini kalian harus selesai. Yang kemarin 4 soal, yang ini yang sudut kerjakan lagi tambah lagi 4 soal. Yang kemarin 8 soal, sekarang 4 soal, jadi 12 soal kalian harus kerjakan. Ada kesulitan? Apa yang sulitnya? Saya nggak pakai sudut ini ya, sudut yang harus dicari pakai kalkulator. Itu pasti ada di sudut istimewa.
Yang penting kalian hafal berapa nilai sin 30, berapa nilai cos dari 45. Ya khususnya cosinus dan tangen yang harus dikuasai. Kalau misalkan sin itu di perkalian cross product nanti aja kita bahas sendiri. Cross product mah lumayan ya lumayan ini ya sulit menjelasinnya. Yang pusing. Jadi vektor dikali vektor gitu. Kalau yang tadi mah vektor dikali vektor jadi skalar, jadi bilangan. Satu bilangan udah utuh selesai. Kalau yang ini cross product itu vektor dikalikan vektor, kenapa jadi vektor lagi? Itu mah nanti kita bahas sendiri. Sekarang mah PR-nya memang syarat utamanya kalian menguasai cosinus dan tangen. Sudut istimewanya harus hafal semuanya. Nah, itu sok saya cek ini ya. Ini Jaki nih yang jarang muncul di Kuipernya. Kalau Ada Pak. tangen 45 berapa Jaki? 45. Ya, tan 45. 45 teh kalau nggak salah mah kosong Pak. Tan 45 kosong. Bang. Tangen itu sin dibagi cos. Sin 45 berapa? Apa? Sin 45 itu setengah akar 2. Kalau cos 45 berapa? Nah, ini harus dikasih tugas tambahan nih. Nanti Jaki saya minta buat tabel dari akar ini kok akar 2 Pak. berapa? Setengah Akar 2 Pak. 2. Berarti setengah akar 2 dibagi setengah akar 2. Tan 45 itu berarti berapa? 2. Tan 45 itu hasilnya 1 ya. Tan 45 hasilnya 1. Oke. Suara Jaki jelas nggak Pak? Agak kecil suaranya. Kayak diemut gitu. Pak. Oh, pantesan Pak. Dari tadi Jaki ngomong nggak didengerin apa Pak? Iya, agak ini suaranya agak kecil. Di sini mungkin agak ribut, jadi suara Jakinya nggak ini. Saya nggak pakai headset, jadi nggak kurang jelas. Oke, jadi nanti yang IPA nanti saya kasih tugas. Ini untuk pengecekan aja ya, biar anak IPA nilainya lebih bagus dengan anak IPS. Nanti ada ulangan lisan lebih dulu daripada anak IPS-nya. Ya. Jadi gak ketahuan kalian belum bisa gitu. Jadi pas nanti di matematika wajib bareng-bareng kalian udah lancar semuanya gitu. Ya, tunggu aja jadwalnya, nanti saya kasih ini hafalan sudut-sudut istimewa yang wajib dihafalkan sin cos tan. Sin cos tan itu dari sudut 0, 30, 45, 60, dan 90. Periodiknya mah nanti aja kita bahas langsung pakai ini aja gitu mah. Pakai GeoGebra itu mah. Kalian saya tugaskan buat gambar grafik pakai GeoGebra, masukkan rumus, keluar gambarnya, hafalkan dari sana selesai. Ya. Siap. Siap. Oke. Sok ada pertanyaan dulu sebelum ditutup? Apanya Pak? Ya, ada pertanyaan lagi? Bisa ramai gak Pak? Vektor? Udah we Pak lah. Udah ya? Kedengeran suara Jakinya juga. Kedengeran, cuman kecil. Jadi kalau nanti ada pertanyaan langsung WA aja ya. Cicil, Jaki, cicil tugasnya walaupun di rumah, ya jangan terlalu ngeblank gitu pelajaran. Matematika mah kalau misalkan kalian tidak paksakan, ditinggal aja sebulan 2 bulan, turun lagi kemampuannya. Ya kalau ingin bagus mah tiap hari latihan 1-2 soal mah.
Jadi hitungannya tetap bagus gitu. Ya. Yang lain gimana, Pak? Kalau yang lain juga gak jauh beda, dikerjakan tapi nilainya gak bagus gitu. Yang lain mah. Kalau Jaki sering bolos-bolos nih di Kuipernya. Udah dapat akses Kuiper gratisnya? Belum, Pak, lagi dicoba. Coba dulu. Tadi teh mau nyobain. Bukan bisa, Pak. Itu dapat akses 30 giga, bisa buat mengerjakan. Jadi kalau Jaki habis kuota juga masih bisa buka ininya, Kuipernya. Cuman kalau Tapi misalnya teteh harus download dulu nggak bisa dibantu. Sinyal mah itu mah daerah masing-masing. Tapi kalau kuotanya itu Pak? yang saya udah coba memang tetap jalan. Ya. Oke. Nah, untuk hari ini segitu dulu aja. Tetap semangat, terus latihan, dan jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.